Halo, halo, selamat siang saudara-saudara pendengar setia dimanapun kalian berada. Bertemu kembali dengan saya, Om Bobi Bukit Sion. Om Bobi Bukit Sion, sang pejuang transparansi dari Kabupaten Belu. Seperti biasa, kita lanjut. Saya sapa dulu. Salam buat teman-teman agama Kristen, salve buat teman-teman agama Katolik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman agama Muslim. Om Swastiastu buat teman-teman agama Hindu. Namo Buddhaya buat teman-teman agama Buddha. Salam sejahtera, salam kebajikan buat kita semua. Oke, saya buka masker dulu. Nah, saya buka kacamata dulu. Aduh, ini baru ISTPS. Pada hari yang bahagia ini, pada hari yang siang hari yang sangat-sangat amat cerah ini, saya mau tunjukkan dulu. Saya lagi berada di pantai. Nah, saya lagi berada di pantai, pantai yang indah. Oke. Nah, di sana itu pulau. Nah, itu ada orang masuk laut. Dan di sini saya live. Oke. Pertama kali saya mau ada beberapa hal yang saya ingin bahas ini. Yaitu Presiden merencanakan untuk melegalitaskan minuman alkohol ataupun miras. Nah, yang pertama. Yang kedua, saatnya DPR, anggota legislatif, wakil rakyat yang dari NTT dikirim ke Senayan, saatnya mereka harus memperjuangkan atau memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui undang-undang yang telah direvisi oleh Presiden. Nah, ini kesempatan. Jadi, saya mau bahas yang pertama dulu. Presiden sudah mulai melegalkan miras. Melegalkan miras itu artinya Presiden ingin menciptakan lapangan pekerjaan, lalu mau mendongkrak ekonomi masyarakat kecil, khususnya di Papua, NTT, Sulawesi, dan beberapa kota bagian timur lainnya. Tetapi yang lagi rame ini mereka yang di Jawa, mereka yang di Jakarta, mereka yang di pusat sana. Saya mau kasih tahu kalian, banyak sekali yang sok-sokan mengatakan peduli terhadap generasi penerus. Buset, omong kosong. Itu omong kosong. Kenapa? Kalian itu munafik sebenarnya. Yang merusak generasi penerus itu ya kalian sendiri, bukan miras ini. Coba, giliran Presiden mau melegalkan miras atau alkohol ini, mereka para elit politik yang bertentangan dengan Pak Jokowi atau koalisinya Pak Jokowi bersembunyi di balik para generasi penerus dengan alasan, ini merusak generasi, ini akan membuat generasi penerus rusak. Tetapi kalau setelah generasi penerus kita ini wisuda selesai, pekerjaan tidak ada, mereka mulai aktivis mahasiswa turun ke jalan tuntut lapangan pekerjaan, yang protes-protes ini sembunyi hilang, tidak ada suara sama sekali. Di antaranya Fadil John, habis itu masih banyak lagi yang protes selalu bertentangan dengan kebijakan Pak Jokowi. Ini mereka itu saja. Seperti PKB, Gerindra, P3, ada beberapa partai Demokrat. Ya mereka ini saja. Presiden mau mengeluarkan sebuah kebijakan atau undang-undang yang berpihak kepada masyarakat. Mereka ini mulai sudah angkat bicara. Mereka itu saja protes. Di sini saya mau katakan kepada wakil rakyat yang asal NTT, Pak Herman Heri, Pak Anselema, Ibu Julia Laiskodat, Pak Beni Karman yang kemarin itu, jadi beberapa teman-teman lainnya, Pak Edward Tanuka, mereka pokoknya yang daripada NTT dengar baik-baik, pasang telinga baik-baik, jangan tuli, jangan buta para legislatif, anggota legislatif yang asal NTT. Kalian harus memperjuangkan, mendukung kebijakan Presiden ini. Karena apa? Kalian, saya mau kasih tahu di sini, seluruh masyarakat negara Republik Indonesia dengar baik-baik. Kami dari NTT yang punya gelar doktorandus, SH, profesor, doktor, ini hasil daripada penjual miras. Jadi, yang orang-orang pintar asal NTT jangan sok toi, jangan sok suci, jangan sok peduli terhadap generasi penerusnya. Karena apa? Gelarmu itu, Anda sekolah setinggi-tinggi itu, Anda dapat daripada penjual miras. Karena apa? Leluhur Anda seorang pedagang miras. Nah, ini yang perlu kita sampaikan, perlu kita alami bersama. Saya berharap sekali semoga saja wakil rakyat dari NTT seperti Pak Ansilema DKK dapat membantu kebijakan Presiden ini sehingga begitu diloloskan undang-undang disahkan, masyarakat ini merasa tertolong, merasa terbantu.
Sehingga miras ini kalau sudah dilegalkan, masyarakat juga mulai menjual secara terbuka dan tidak menjual kepada yang di bawah umur. Nah, jadi solusinya, Om Bobi, solusinya bagaimana ini? Solusinya dari saya adalah, sekarang ini anggota legislatif dari NTT jangan pernah mengkritik atau memprotes kebijakan presiden ini. Sekarang presiden sudah membantu mengeluarkan undang-undang untuk melegalkan miras. Tugas DPR, tugas anggota legislatif yang di Senayan sana adalah menyiapkan atau mensurvei lokasi untuk buka sebuah pabrik home industry alias Sopi Timur. Sehingga masyarakat ini begitu sudah Sopi ini ambil daripada pohonnya, mereka tidak jual sembarangan, mereka langsung antar ke tempat produksi. Mereka antar ke tempat produksi sehingga tidak ada jual sembarangan di luar sana. Itu solusinya. Bukan kalian kritik murahan, buset, omong kosong, goblok, pembodohan yang luar biasa itu. Tidak usah kepada dewan-dewan terhormat. Dengar baik-baik. Sekarang tugas kalian adalah mencari lokasi, membangun sebuah gedung buat home industry. Home industry tulis di situ Sopi Timur. Sopi Timur kek, Sopi apa kek. Nah, karena apa? Pak Gubernur punya yang Sopi-Sopia sekarang hilang. Tidak ada kabarnya lagi. Sebenarnya kami di NTT ini sudah dilegalkan. Sudah grand opening beberapa tahun, 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Sudah grand opening, makanya terlahirlah kami punya Sopi Timur yang namanya Sopi-Sopia. Sopi-Sopia ini sampai detik ini juga tidak ada kabar. Jadi kepada DPR yang bukan dari NTT, bukan dari Sulawesi dan bukan dari Papua, kalian diam. Tidak usah bacotmu itu besar. Tidak usah ya. Yang anggota DPR yang bukan dari NTT, Sulawesi, Papua, kalian itu diam. Diam. Jangan bacot kalian itu besar-besar. Karena apa? Jangan pernah sok peduli dengan generasi penerus. Kalau kalian sok peduli, kenapa whisky Skotlandia masih menjamur di negara ini? Kenapa bir bintang masih menjamur di negara ini? Kenapa vodka masih menjamur di negara ini? Itukah cara kalian peduli terhadap generasi? Itu buset, omong kosong, goblok yang berlebihan. Kepada legislatif anggota DPR di Senayan sana yang bacotnya besar-besar. Dengar baik-baik. Pak Jokowi mengeluarkan undang-undang ini sangat legal miras ini sangat membantu kami Indonesia bagian timur. Karena apa? 99.9% anak-anak yang sekolah di Jakarta, Jogja, di Pulau Jawa ini hasil daripada penjual miras. Dengar baik-baik, yang dewan-dewan yang bukan berasal dari NTT. Tolong jangan bacot berlebihan di gedung terhormat itu. Nah, karena apa? Kalian tidak tahu. Kalau kami ini, kalau rusak karena miras, rusak karena minuman keras, kami tidak ada Pak Victor Laiskodat, tidak ada Ibu Julia Laiskodat, tidak ada Ansilema, tidak ada ini Herman Heri, tidak ada siapapun. Kalau kami rusak karena minuman keras, karena apa? Nenek moyang kami ini minumannya minuman keras. Jadi kepada menteri, kepada kepada anggota legislatif yang di Senayan sana bukan asal daripada NTT, jangan pernah bacot tentang miras. Jangan pernah bacot besar-besaran tentang alkohol. Karena apa? Saya mau kasih tahu. Kalau kami ini mau rusak karena miras, mau rusak karena alkohol, kami tidak ada yang namanya Gubernur Victor Laiskodat, tidak ada yang namanya anggota DPR Herman Heri, Beni Karman, Ibu Julia Laiskodat, habis itu ini Ansilema, Pak Edward Tanur, masih banyak lagi. Kami tidak ada. Kami sudah rusak semua. Makanya seperti Fadil John, seperti yang lain-lain, stop sudah. Jangan pernah bacot besar-besaran di sana yang sana. Karena Anda tidak tahu. Karena nenek moyang Anda tidak tahu minum miras, tidak tahu produksi miras. Kami, nenek moyang kami, 7 turunan kami ini lahir dan besar. Kami lahir datang, begitu mata terbuka bukan air susu ibu yang dikasih. Kami langsung dikasih miras. Langsung minum moke kami. Langsung minum Sopi. Begitu lahir datang suara, ya itu bukan minta susu, kami minta Sopi. Moke. Nah, langsung kasih. Jadi kepada Fadil John DKK, teman-teman yang di sana yang bukan asal dari NTT, Papua dan Sulawesi, stop sudah patut gede-gede kalian. Stop ya. Nah, karena apa? Undang-undang ini sangat membantu kami masyarakat kecil. Kami memang produksi miras, kami jual miras. Ada anggota TNI, anggota polisi yang asal dari NTT, mereka ini disekolahkan pakai miras, pakai uang miras. Tidak perlu munafik. Polisi yang pangkat besar-besar, tentara yang pangkat besar-besar, ini disekolahkan pakai, mereka sampai dapat gelar pangkat tinggi-tinggi itu hasil daripada penjual miras, khususnya asal NTT. Dengar baik-baik ya kalimat ini. Jadi yang di Jawa sana, untuk teman-teman yang di Pulau Jawa sana, tidak usah bacot gede-gede ya. Mau aktivis, mau ormas, mau LSM, jangan bacot besar-besaran. Kalau kalian memang peduli terhadap generasi penerus, tutup semua impor whisky Skotlandia, vodka New Zealand, dan whisky asal luar negeri.
Bir Bintang harus ditutup. Habis itu kalian bilang peduli terhadap generasi penerus. Kenapa? Pabrik rokok ini masih buka sampai sekarang. Kenapa? Karena apa? Begini, saya mau kasih sedikit contoh kepada anggota-anggota DPR yang beberapa hari ini kritik kebijakan Pak Jokowi. Dengar baik-baik. Seandainya istri kalian pakai baju seksi, pakai celana umpan, masuk ke tempat pelacuran, lalu berkumpul dengan ini saudari-saudari saya yang berprofesi seperti itu, apakah istri kalian pelacur? Apakah istri kalian itu bisa ditidur sama laki-laki lain? Ini salah satu contoh. Makanya saya mau kasih tahu, bila mana di lokalisasi tempat pelacuran dibangun di tengah-tengah sebuah permukiman warga, belum tentu warga setempat keturunannya jadi pelacur semua. Ataupun, saya mau kasih contoh kita NTT ini, seperti Hotel Kristal. Itu kan terkenal sekali orang bilang ecek-ecekan. Pernah tidak orang yang tinggal di sekitar Hotel Kristal itu anak-anak perempuannya semua pelacur? Pernah tidak? Pernah tidak? Atau begini saja, sekarang contohnya Pak Ansi Lema ini DPR. Pak Ansi Lema ini DPR, apakah tetangga dia semuanya DPR? Tidak. Itu artinya produksi moke ini, Shopee ini secara besar-besaran sekalipun, ini tidak mungkin generasi ini hancur semua karena Shopee. Selama ini tidak dilegalkan. Oke, sekarang saya kasih contoh lain. Selama ini tidak dilegalkan saja, alias beli curi-curi, minum curi-curi saja, kita punya generasi fine-fine saja. Tidak ada yang rusak. Tidak ada khusus NTT, tidak ada yang rusak itu. Banyak itu anak-anak mahasiswi di Fakultas Tinggi Undana, Unkris, Unika, itu banyak itu anak-anak mahasiswa. Kalau memang Shopee ini merusak generasi penerus, Fakultas Undana, Unkris, Unimor, semua itu sudah kosong. Tidak ada mahasiswa lagi. Karena apa? Kita ini dilahirkan dalam moke ini. Dimandikan pakai moke, pakai Shopee ini. Jadi saya mau katakan kepada anggota DPR yang bukan asal dari NTT, Sulawesi dan Papua dan Makassar daerah bagian timur, jangan bacot besar-besaran, tolong. Mau koalisi silakan, itu urusan Anda. Mau koalisi tidak koalisi itu urusan Anda. Tetapi jangan pernah Anda berusaha mau membatalkan undang-undang yang sudah direvisi tentang legalkan miras. Kepada bapak-bapak polisi, bapak-bapak tentara juga yang asal NTT, jangan pernah munafik. Dengar baik-baik, kalian juga dibesarkan, dilahirkan di sekolah sampai pangkat besar-besar hasil daripada miras. Ayo, siapa mau munafik? Mau TNI, mau polisi, ayo. Mau jaksa, mau hakim yang khususnya yang lahir dan besar dari NTT, yang kulit hitam, keriting rambut, yang asli dari Kota Kara. Mau bantah? Maka dari itu saya mau sampaikan di sini. Saya, Bobi Bukitjon, putra NTT, sangat mendukung kebijakan Bapak Presiden Joko Widodo yang telah melegalkan miras. Saya menghimbau juga kepada seluruh para mata pencariannya yang di minuman keras ini, artinya produksi miras ini, tolong mereboisasi kembali pohon-pohon Shopee. Pohon-pohon yang sudah kalian ambil Shopee-nya, ambil airnya, harus reboisasi kembali. Karena apa? Sekarang ini sudah dilegalkan, itu artinya akan ada home industri, produksi besar-besaran, akan ada pabrik Shopee Timor nanti. Maka dari itu, bapak-bapak petani semua yang di kampung-kampung yang mata pencariannya di Shopee ini, atau moke ini, tolong reboisasi kembali pohon-pohonnya. Sehingga dia tidak akan putus dan tidak akan habis. Karena apa? Ini kedepannya kita bisa bersaing dengan sake. Sake itu minuman tradisional Jepang. Saya mau cerita sedikit kepada DPR yang otaknya kayak keong, dengar baik-baik. Yang oknum-oknum DPR yang otak keong, yang beberapa belakangan ini sok-sok peduli dengan generasi penerus, dengar baik-baik. Tahun 2017 saya ajak teman saya dari Swiss 2 orang, dari Rusia 2 orang, kami 5 orang turun ke NTT. Waktu bulan 12 pas musim-musim dingin saljunya di negara Eropa. Saya ajak mereka minum Shopee kepala bakar nyala. Mereka bilang, wow, teman saya, kawan, ini Shopee ini atau minuman tradisional ini bisa jual di Rusia. Karena apa? Dia punya kadar alkoholnya lebih daripada vodka Rusia. Lebih daripada minuman di Rusia. Siapa tahu? Karena kan di Indonesia kan ada kedutaan Rusia, ada kedutaan Romania, ada kedutaan Belanda, ada kedutaan lain-lain. Siapa tahu produksi Shopee Timor ini secara besar-besaran. Lalu para kedutaan ini pergi mencoba. Kalau alkoholnya sangat cocok untuk negara Eropa yang super-super dingin, bisa dikirim ke sana. Kalau kirim ke sana, siapa yang diuntungkan? Kita masyarakat NTT. Kita masyarakat NTT akan diuntungkan. Seperti sake Jepang, minuman tradisional, tapi itu dia punya alkoholnya kurang maksimal. Orang Eropa tidak begitu minat. Begitu saya ajak teman-teman saya turun ke NTT tahun 2017, mereka bilang ini sangat cocok sekali jual di negara Eropa.
Kalau pemerintah Indonesia berani memproduksi secara massal dan besar-besaran, bisa dikirim ke sana. Karena apa? Dia punya alkoholnya, dia punya kekuatan alkoholnya lebih daripada whisky, lebih daripada vodka, dan lebih daripada minuman-minuman keras yang terjual di negara Eropa. Ini kita sangat apresiasi sekali. Apalagi sekarang Pak Presiden sudah legalkan. Itu artinya terbantu dari segi ekonomi, pendapatan masyarakat kecil, pendapatan daerah, pendapatan negara, semua sudah merasa terbantu di sini. Jadi kalian-kalian yang di luar sana yang tidak pernah tahu pohon sopi ini seperti apa, tidak pernah tahu cara produksi sopi ini seperti apa, jangan pernah bacot besar-besaran. Dengar baik-baik, jangan pernah keluarkan bacot kalian secara besar-besaran. Karena kalian sendiri tidak tahu bagaimana sopi ini, kalian sendiri tidak tahu apakah sopi ini merusak generasi penerus tidak. Makanya saya mau ulangi sekali lagi kepada oknum-oknum DPR yang bukan dari NTT yang di Senang sana, stop sudah bacot kalian itu, otak kayak keong kalian itu diam sudah. Nah, karena apa? Kalau kami ini, kalau minuman keras ini merusak generasi penerus, NTT ini orang goblok semua. Penghuni NTT, Nusa Tenggara Timur ini, daratan timur, orang bodoh semuanya, orang goblok semuanya. Karena apa? Kami dari kecil datang ini, lahir keluar dari perut mama ini langsung begitu. Kalau kalian di Jawa sana minta ASI, air susu ibu. Kalau kami keluar ini sopi yang dikasih moke. Kalau kami mau rusak lahir awal dari mas merah-merah, kami sudah rusak memang. Tapi buktinya apa? Gubernur yang orang kami sendiri. Gubernur Victor Laiskolat ya orang NTT. DPR Ansilema orang NTT, Herman Heri orang NTT, Beni Karman orang NTT, Julia Laiskolat orang NTT, semua orang NTT. Memangnya DPR asal NTT orang dari Jawa yang di sini kan? Makanya saya mau tegaskan di sini sekali lagi kepada kalian semua yang luar di sana, kami sangat mendukung. Kalau kalian tidak suka, tidak usah minum, tidak usah beli. Kalau kalian merasa ini haram, bilang haram lah, bilang tidak usah beli, simple. Seperti daging babi toh. Daging babi kami sebelah, kami jual warung CI babi, kami buka warung babi. Yang makan ya orang yang mau makan, yang tidak makan ya sudah. Tidak usah kalian pedulikan. Kepada generasi-generasi ini, DPR juga sama. Kalian itu sesungguhnya munafik, buset munafik kalian itu. Coba kalian pas kajian di tempat karaoke, di tempat diskotik. Untung itu Alexis sudah tutup. Alexis itu sudah tutup, kalau tidak biang keroknya kalian, ekor busuknya kalian itu ketahuan. Yang katanya tidak minum, wah ini merusak generasi penerus. Wah ini sangat tidak bagus kalau miras ini sampai dilegalkan. Terus yang penuh hotel Alexis ini siapa? Apakah anak-anak muda? Apakah masyarakat kecil? Apakah generasi penerus yang penuh hotel Alexis? Mau cicipi whisky Skotlandia, mau cicipi minuman-minuman dari luar itu? Semua anak-anak gelandangan kan? Semua anak generasi penerus NKRI ini kan? Kalian yang berjas. Stop munafik sudah. Nah ini saya sangat jengkel sekali, saya sangat benci sekali. Ada oknum-oknum yang saya masih telusuri, saya akan ikuti. Saya mau lihat siapa yang berani mengkritik, memprotes dan mau membatalkan undang-undang miras ini. Maka kita akan lihat. Itu yang pertama. Jadi saya mohon kepada anggota Dewan, anggota Legislatif asal NTT, kalian harus perjuangkan saatnya kepada Pak Beni Karman. Pak Beni Karman dari Partai Demokrat, kemarin Pak Jokowi datang, Pak Jokowi ke sini, Anda kritik karena rasa peduli Anda terhadap masyarakat NTT, agar masyarakat NTT tidak terpapar COVID-19. Saya jempol Pak Beni, saya dukung Anda sekarang ini. Sekarang Anda harus mendukung juga Pak Jokowi mau memberi kontribusi besar kepada masyarakat NTT melalui legalkannya miras ini. Ini sangat membantu sekali ekonomi masyarakat kecil. Jadi saatnya Anda harus angkat bicara Pak Beni. Kalau tidak, Partai Demokrat akan kami tenggelamkan di NTT ini. Jadi saya meminta kepada Pak Beni DKK, Pak Beni Karman DKK, saya mau dengar Anda menyatakan sikap ataupun mengeluarkan sebuah pernyataan mengatakan mendukung atas undang-undang revisi undang-undang tentang legalkan miras ini. Karena Pak Anda kan peduli itu dengan orang NTT. Sampai-sampai Pak Jokowi datang Anda kritik. Nah, karena tidak rela masyarakat NTT ini terpapar COVID. Nah, sekarang juga Pak Jokowi sudah melegalkan. Karena Anda juga Pak Beni, Anda sampai DPR ini juga hasil daripada jual miras. Uang miras yang mengantar Anda pergi ke Senayan, Pak. Pak Herman Heri juga sama. Uang miras yang antar kalian ke Senayan. Kalau orang tua, kalau leluhur kita tidak memproduksi miras dan jual miras, kalian itu bukan siapa-siapa. Makanya, oknum-oknum DPR, teman-teman kalian yang asal Jawa yang tidak pernah tahu pohon moke ini, tolong tegur mereka. Tolong beri mereka teguran. Jangan kalian diam 1000 bahasa. Giliran kalian diuntungkan, baru kalian bicara. Giliran partai kalian merasa diuntungkan, baru kalian pukul dada. Tapi kalau giliran mau memperjuangkan hak masyarakat kecil, diam 1000 bahasa. Pura-pura bodoh, pura-pura tuli. Saatnya kalau kalian mau kontribusi terhadap masyarakat, jadi saat ini perjuangkan, mendukung presiden.
meloloskan undang-undang legalkan miras ini. Nah, jadi saya 2-3 hari ke depan saya akan mau lihat DPR asal NTT ini mau mendukung kebijakan Pak Presiden Joko Widodo atau tidak. Nah, kalau memang tidak mendukung, khusus untuk Pak Benny Karman, kalau memang Anda tidak mendukung, maka tahun 2020 kami tenggelamkan Partai Demokrat di bumi timur ini. Dan Anda tidak layak lagi mau maju, mau duduk di Senayan. Karena apa? Kalau kepentingan koalisimu, Anda angkat bicara. Tapi kalau kepentingan masyarakat kecil, seperti dilegalkannya miras ini, Anda diam 1000 bahasa. Seharusnya Anda dikirim ke Senayan. Ini bukan dikirim oleh elit politik, teman-teman Anda di Partai Demokrat itu, bukan dikirim oleh keluarga Anda, adik kakak Anda, tetapi masyarakat dapil, masyarakat NTT, yaitu khususnya dapil Flores, Alor, dan beberapa dapil di sana yang telah mengirim Anda. Maka dari itu, Anda harus memperhatikan, menyuarakan, memperjuangkan hak-hak masyarakat NTT keseluruhannya, khususnya dapil yang telah mengirim Anda ke Senayan. Seperti Pak Herman Heri, Pak Ansi Lema, Ibu Julia Laiskolat, dan Pak Edward Tanur. Beberapa oknum DPR ini, yang saya ingat ini, kalau kalian tidak menyatakan sikap dan mendukung kebijakan Pak Presiden Joko Widodo ini, maka tahun 2024 nanti jangan pernah berharap kalian mau ke Senayan. Karena apa? Kalian akan kami tendang keluar semua, kami ganti dengan yang baru. Karena apa? Generasi penerus yang sudah S1, S2 ini masih mereka memiliki semangat berapi-api untuk membangun NTT ini. Maka dari itu kami akan kirim mereka untuk menggantikan posisi kalian di Senayan. Karena kalian tidak pantas dan tidak layak lagi mau duduk di sana. Sebab apa? Kalian bukan loyal terhadap masyarakat NTT, tetapi loyal terhadap pemimpin Anda, pemimpin partai, loyal terhadap partai Anda. Kalian lupa bahwa kalian dikirim oleh masyarakat NTT. Maka dari itu, saya Bobi Bukitjon menyatakan sikap, mengajak seluruh masyarakat NTT, bila mana mereka tidak mendukung apa yang telah dikeluarkan Pak Presiden Joko Widodo tahun 2024, jangan pilih mereka. Jangan pilih mereka. Apakah saya ini provokator? Apakah saya makar? No. Kita bicara lurus seperti jalan tol. Saya tidak punya kepentingan. Saya bicara benar, katakan benar, salah, katakan salah. Karena apa? Semua yang kita lakukan terdampak kepada generasi penerus. Jadi jangan pernah mengatakan bahwa dengan melegalkannya bokeh atau miras ini merusak generasi penerus. Buset, omong kosong. Stop aksi tipu-tipu. Stop sudah mau membodohi masyarakat. Stop sudah mau membodohi generasi penerus. Tanpa dilegalkan juga kita ini sudah minum. Tanpa legalkan juga kita sudah lingkar. Maka dari itu kepada Pak DPR yang asli, khususnya dari NTT, Tolong mendukung kebijakan Pak Jokowi dan segera mensurvei lahan, segera membangun gedung besar untuk produksi besar-besaran. Jadi saat ini tugas para DPR yang duduk di Senayan sana, DPR RI dan Gubernur NTT Pak Victor Laiskodat bersama jajarannya, karena Pak Jokowi sudah melegalkan Shopee ini, maka Pak Gubernur NTT Pak Victor Laiskodat beserta jajarannya survei lokasi, cari tempat, bangun gedung-gedung besar untuk produksi massal Shopee Timor. Sehingga masyarakat kecil, begitu Shopee ini keluar daripada pohonnya, mereka kemas baik-baik, langsung antar ke tempat produksi, tidak dijual bebas. Di sana akan diatur kadar alkoholnya, akan diatur kualitasnya. Sehingga saya mau kasih tahu kepada Pak Victor Laiskodat, Gubernur NTT, dan Pak DPR asal NTT, dan kepada Pak Presiden Joko Widodo. Jadi kami punya NTT ini stok Shopee-nya sangat banyak sekali. Stok Shopee-nya sangat banyak. Habis itu kami punya kualitasnya besar. Terus kepada Pak Jokowi juga, Pak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, kami terima kasih banyak Pak Presiden. Beberapa oknum penjilat keong goblok yang selalu melawan kebijakan Anda, selalu menghambat program-program Anda, anggap saja itu seperti keong kecil yang merayap di tanah, tidak punya taring untuk bangkit. Jadi saya mau katakan sekali lagi kepada oknum-oknum DPR yang otak keong yang di Senayan sana, bukan asal NTT, Papua, dan Sulawesi, saya mau katakan, jaga bacotmu, jaga mulutmu, jaga kata-katamu. Karena apa? Apa yang Anda lakukan yang merasakan dampaknya kami di Indonesia Timur. Kami di Indonesia Timur. Jadi soal haram, soal merusak generasi penerus bukan untuk NTT. Kalau untuk Anda, sebenarnya simpel sekali kepada Pak Fadilzon, mereka ini, teman-teman ini, yang beberapa waktu lalu saya baca dia punya sebuah artikel. Saya mau katakan kepada kalian bahwa kalian kalau memang tidak suka Shopee Timor, tidak usah minum, tidak usah beli. Ini sebenarnya hal ini simpel sekali. Kalau mau merusak generasi penerus, rokok juga merusak. Whisky Skotlandia yang penuh di negara Indonesia ini, itu kan bisa merusak. Kenapa mau minuman tradisional mau dilegalkan, kalian bacotnya besar-besar? Kenapa bacot kalian setinggi langit? Sedangkan whisky yang di biji mata kalian, orang selalu kirim dari Eropa datang ke Indonesia, kalian diam 1000 bahasa.
kalian tidak berani bicara. Apa karena kalian makan uang karena pengusaha kasih sogok uang ke kalian, kasih uang rokok ke kalian sehingga kalian tutup mulut. Whisky yang dikirim dari Eropa lewat di biji bola mata kalian, kalian anggap buta, bodoh, goblok, tidak lihat. Sedangkan minuman tradisional kami NTT Indonesia bagian timur mau dilegalkan, kalian soal bacot kalian besar-besaran. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, yang tidak pernah tahu pohon kopi ini seperti apa, pohon moke ini seperti apa, stop sudah, bacot kalian besar. Nah, jadi stop buat bacot kalian besar. Karena apa? Kami sangat menunggu dan mendukung kebijakan Pak Presiden Joko Widodo sehingga kami akan membuat produksi massal besar-besaran. Produksi besar-besaran. Jadi sebagai akhir, saya mau menghimbau kepada seluruh masyarakat NTT, masyarakat Papua dan masyarakat Sulawesi yang mata pencariannya menjual sopi, dengar baik-baik. Reboisasi kembali pohon-pohon sopi atau moke yang sudah kalian tumbang, sudah kalian matikan, direboisasi lagi. Direboisasi lagi sehingga terus tumbuh. Karena apa? Sudah legalkan begini, produksi massal akan segera depan mata. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai kembali kepada kritikan. Ada oknum-oknum di Senayan sana, di Pulau Jawa, di Jakarta, yang oknum-oknum ormas ataupun oknum-oknum LSM yang goblok bangsat ini, dengar baik-baik. Jangan mensamakan kunjungan Pak Joko Widodo dengan Pak Habib Rizik. Sekali lagi, jangan pernah samakan kunjungan Pak Joko Widodo dan Habib Rizik. Nah, karena apa? Perbedaannya besar. Pak Jokowi sudah perintahkan jangan melakukan sambutan. Jangan sambutan pakai adat, pukul gong, dan lain-lain. Karena apa? Beliau turun resmikan langsung angkat kaki dari Pulau NTT. Tidak ada kerumunan massa, tidak ada kerumunan berencana. Dan bedanya dengan Habib Rizik adalah sebelum Habib Rizik sampai di sini, sudah ribuan orang sudah tumpah ruah di Gelora Bung Karno. Di bandara Soekarno-Hatta. Habis itu pulang sambut dari bandara sampai di kediamannya, kumpul massa secara besar-besaran. Itu jelas-jelas melanggar protokol kesehatan yang secara sengaja, terencana. Sedangkan kunjungan Pak Joko Widodo ini, Pak Jokowi walaupun di kerumun masyarakat, Pak Jokowi selalu mengingatkan pakai masker. Tetapi ini gerakan spontanitas dari masyarakat NTT yang merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Pak Joko Widodo, maka masyarakat tidak himbau Pak Jokowi mengatakan pakai masker karena sudah terlanjur membludak keluar. Saya mau katakan yang ormas dan asal NTT, politisi asal NTT ataupun siapapun yang asal NTT yang ikut mengkritik, saya mau katakan, saya mau buka otak kalian yang batu karang ini, saya mau buka sejarah Presiden Negara Republik Indonesia baru Presiden Joko Widodo ini yang berkali-kali ke NTT ini. Dan sekali lagi saya katakan, biar otak kalian terbuka, termasuk ini Pak Beni juga dengar baik-baik. Dan Ormas PMKRI, HMI, HI atau apa, dengar baik-baik. Sejarah Presiden Republik Negara Indonesia ini baru Presiden Joko Widodo yang menginjakan kaki di Pulau Flores. Dan sejarah negara Indonesia ini presiden yang sering datang ke provinsi bagian daerah timur ini, daerah-daerah bagian timur, hanya Presiden Joko Widodo. Dengar baik-baik itu. Maka dari kita NTT tidak usah munafik, kita NTT tidak usah sok pintar, sok cerdas. Karena apa? Hanya Presiden Joko Widodo saja yang kita bisa hidup sejahtera, bisa nikmati jalan aspal masuk kampung-kampung, bisa nikmati listrik, bisa nikmati ini bendungan besar-besar. Kalau Pak Presiden Joko Widodo tidak naik jadi presiden, kita NTT tetap melarat miskin di mata seluruh provinsi negara Indonesia. Ini fakta ini, tidak perlu kita munafik-munafik. Tidak perlu munafik, kita bicara lurus. Saya karena bicara tidak punya kepentingan, saya bicara atas nama masyarakat Provinsi NTT, rakyat NTT, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Joko Widodo yang sudah memberi kontribusi kepada kami dan sudah melegalkan miras, karena ini sangat membantu kami masyarakat NTT. Ini yang saya mau katakan sekali lagi kepada oknum-oknum yang sudah menyamakan kedatangan Habib Rizik dan Presiden Joko Widodo. Ini orang-orang yang otaknya penuh dengan keong, penuh kadal-kadal burung kah, jerapah burung kah, saya tidak mau masuk ke sana. Yang saya mau katakan, kenapa saya menangkapi hal ini? Karena apa? Kami tidak mau presiden dihina, dicaci dan dibully karena perbuatan kami masyarakat NTT. Bila mana kalian tuntut Presiden Joko Widodo di penjara, maka kami masyarakat NTT, saya Bobi Kucem berani pasang dada untuk mengantikan Pak Joko Widodo masuk penjara. Karena apa? Karena perbuatan kami masyarakat NTT, presiden yang kami cintai ini dibully, dikritik, dan dihujat habis-habisan. Karena gerakan spontanitas daripada kami mengerumungi sampai pampres mama-mama kasih tumbang.
Karena itu kami mengatakan sikap saya atas nama masyarakat NTT mendukung bila mana ada oknum-oknum atau ormas-ormas yang melaporkan Pak Joko Widodo dan Pak Victor Laiskodat, saya merasa lucu. Coba ormas-ormas yang saya mau bahas ini dulu. Kalau ormas-ormas yang laporin ini Pak Victor Laiskodat, ini Pak Gubernur, coba depan dia baru kan laporin. Rahang kalian terpisah dengan kepala. Saya mau kasih tahu. Untuk kalian lapor-lapor dia punya nama ini di sana yang sana. Kalau di NTT yang kalian berani laporkan, itu rahang terpisah dengan kepala. Karena apa? Beliau tidak pernah mengeluarkan perintah untuk melakukan penyambutan besar-besaran. Pak Jokowi sendiri sudah katakan, jangan pernah buat acara apapun. Tapi karena berita sudah duluan keluar bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke Flores untuk meresmikan bendungan di sana, masyarakat ini secara spontan, secara sukarela, hujan deras sampai malam mereka rela antar presiden ke bandara sampai terbang baru mereka bubarkan diri. Kalian pikir mereka tidak tahu zaman sekarang pandemi COVID? Kalian pikir mereka tidak takut? Kalian pikir mereka ini kebal terhadap virus? Mereka tahu, mereka takut mati, mereka takut terpapar, tapi mereka lebih takut lagi jika mereka tidak menyambut kedatangan Pak Presiden Joko Widodo. Mereka lebih takut lagi jika mereka tidak berterima kasih secara langsung di hadapan beliau. Karena beliau sudah membuat kebaikan kepada kami. Itu kami lebih takut. Dengar baik-baik, oknum-oknum DPR yang di luar NTT, oknum-oknum ormas LSM yang otaknya keong, otaknya yang penuh dengan kadal-kadal, dengar baik-baik. Kami lebih takut bila mana Pak Presiden datang ke NTT dan kami tidak melakukan penyambutan dan kami tidak langsung berterima kasih kepada mereka, kepada beliau. Itu kami lebih takut daripada terpapar COVID-19. Habis itu saya mau umumkan di sini kepada Pak Benny Karman. Pak Benny Karman mengatakan bahwa masyarakat NTT rela terpapar COVID-19 demi mau menyambut pemimpin. Saya mau sampaikan kepada Pak Benny Karman, masyarakat yang menyambut Pak Jokowi kemarin sudah dites antigen, swab dan lain-lain, tidak semuanya hasilnya negatif. Dengar baik-baik, hasilnya negatif. Itu artinya kritikanmu murahan, Pak Benny. Oke. Itu dapat saya sampaikan di sini. Saya menyatakan sikap, tetap semangat kita masyarakat NTT, tetap berterima kasih, jaga toleransi kita, kota kasih, kota beriman dan kota toleransi kita NTT tetap menjaga hal ini. Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah pusat, memelihara, merawat bendungan-bendungan yang sudah Bapak Jokowi berikan kepada kita. Terus cara kita berterima kasih kepada beliau secara sesungguhnya dan secara sempurna adalah menjaga dan merawat apa yang beliau telah berikan kepada kita. Itu beliau sangat bangga. Berterima kasih bukan hanya kalimat dan kata-kata, tapi berterima kasih dengan perbuatan dan melakukan perbuatan yang sangat bermanfaat bagi beliau sehingga 2-3 tahun mendatang beliau datang ke NTT, bendungan-bendungan tetap terawat, tetap bagus, tetap indah dipandang, cantik dilihat, sehingga beliau bisa berpikir bahwa inilah orang NTT, wujud terima kasih kepada saya bukan cuma merangkai kata sebagai sebuah kalimat yang indah untuk didengar, tetapi melalui perbuatan juga mereka sangat melakukan dan menjaga. Kepada Pemprov NTT, Pak Gubernur Laiskodat, Pak Victor Laiskodat, saya mau sampaikan, tolong bekerja sama dengan Pemda untuk merawat dan melestarikan dan memanfaatkan bendungan-bendungan ini sebaik-baiknya sehingga masyarakat benar-benar merasa terbantu dan tertolong. Terima kasih banyak. Saya Bobby Bukitciong, salam Pulau Mambora. Semoga Tuhan Allah Bapa di surga memberkati kita semua pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Ingat baik-baik, Shopee tidak pernah merusak generasi penerus. Moke tidak pernah merusak generasi penerus. Yang mengatakan merusak generasi penerus ini, kalau asal orang NTT yang berani mengatakan ini orang generasi terbodoh yang pernah saya lihat dan pernah saya dengar. Kalau orang NTT berani mengatakan bahwa Moke dan Shopee merusak generasi penerus, kalau saya lihat orang itu dan tahu orangnya, maka saya akan cabut giginya satu-satu. Saya akan putar lehernya ke belakang, suruh lihat nenek moyangnya. Nenek moyang mata pencariannya apa. Nah, itu dapat saya sampaikan, saudara-saudara pendengar setia, kepada oknum-oknum DPR, bapak-bapak yang terhormat. Kalau kalian tersinggung dengan kalimat-kalimat saya, persetan dengan kalian, karena inilah karakter saya dalam menyampaikan unek-unek saya, dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, inilah gaya saya, cara saya. Maka dari itu, ada kata yang bila menyinggung kalian, mohon dimaafkan. Bila mana ada kata yang merasa membantu kalian, ataupun memberi solusi kepada kalian, tolong dieksekusi. Solusi dari saya simpel. Saat ini, saya ulangi sekali lagi, saat ini anggota DPR, Pak Victor, Gubernur NTT, Pemda, mulai cari tempat, mulai cari lokasi untuk produksi Shopee Timor secara massal karena undang-undangnya sudah ada. Dasar hukumnya sudah ada, maka saatnya kita NTT mencari lokasi, mencari tempat untuk produksi massal. Begitu saja, saya Bobby Bukitciong, putra NTT. Salam hangat, salam Pulau Mambora untuk seluruh masyarakat NTT dimanapun kalian berada. Ingat baik-baik, saudaraku, adik-adikku, saudari-saudariku, kakak-kakakku, paman-pamanku semua, dimanapun kalian berada, tetaplah berkarya dan tetap jaga nama baik NTT tercinta. Bila mana kalian mengukir prestasi di negara orang, di daerah orang sebut begini, woi orang NTT hebat, nama saya juga sudah termasuk. Karena apa? Orang tanya, dari mana adik? Dari mana kakak? Dari NTT. Woi orang NTT hebat. Itu kita NTT sudah bangga sekali. Anda yang membuat prestasi, kita yang bangga. Tetapi kalau kalian mencuri, kalian
membunuh, kalian berantem, berkelahi, orang tanya begini, dari mana asal NTT? Woi, dasar orang NTT cari ribut. Saya juga ikut malu itu. Maka dari itu, tetap siapapun Anda, setinggi apapun jabatan Anda, apapun pangkat Anda, jangan pernah melupakan harga diri, jati diri sebagai orang NTT. Ingat baik-baik itu. Tetaplah jaga nama baik NTT, kota Karang, kota kasih, kota beriman, dan kota toleransi. Salam hormat dari saya, Bobi Bukecot, untuk kalian semua. Salam from Tambora. I love you so much for you all, for me. Sudah Inggris ini. Sudah Inggris ini, oke. Begitu saja, sampai jumpa. Saya Bobi Bukecot, resmi mengundur diri hadapan kalian semua. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa.